Assalamualaikum Tribuners. Jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail dan saya Dedi Haryana. Kita adalah duo Huis. Kita berjumpa lagi di acara Ngacapruk Pasar Sore. Kali ini kita akan ngacapruk soal kali kan. Den. Kabar nama nanti bakal ada pertandingan yang super heboh. Wah, pertandingan menentukan Buat timnas Indonesia. ya, yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Anu sebolanya, anu tersebolong hari-hari. Ya nanti malam, Kamis dini hari, nanti dini hari tengahnya tengah malam lebih sedikit. Ada lagi Indonesia versus Arab Saudi. Ini laga di kualifikasi putaran keempat ya kan? Keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia bersaing dengan Arab Saudi dan Irak. Satu grup dengan Arab Saudi dan Irak. Jadi kalau ingin lolos ke Piala Dunia harus jadi juara grup ya kan ya? Harus jadi juara grup. Kalau mau jadi runner up, lolos ke putaran kelima. Kalau jadi juru kunci, ke laut ya. Jadi nonton, jadi penonton lagi ya. Tapi katanya sih masih ada target tahun Piala Dunia 2030. 2030. Jadi mau mentah ini 2030. Kan tentu pemainnya gimana nanti? Uki Karolotnya. Makanya sekarang ini juga disebut pertandingan menentukan. Iya, menentukan momentum. Bagus lah ya buat timnas Indonesia supaya bisa lolos ke Piala Dunia 2026 karena secara materi pemain Indonesia bagus lah ya. Cukup mumpuni karena banyak pemain naturalisasi yang lolos ya. Pemain naturalisasinya disahkan oleh FIFA, tidak seperti tetangga sebelah yang naturalisasi yang mana nih? yang itu negeri jiran itu Aspal ngajukan pemain naturalisasi tapi disebut oleh FIFA ada pelanggaran. Ini laga Indonesia melawan Arab Saudi ini ya bisa dibilang sangat menentukan ya kan? Sangat menentukan. Kalau bisa sih Indonesia bisa menang ya kan ya? Menang. Karena memang kalau menang laga berikutnya lawan Irak tuh bisa istilahnya ngatur tempo lah gitu ya, ngatur strategi lagi ya. Memang amannya masih lawan Arab menang, lawan Irak menang ya kan? Semangat untuk bisa menang lagi juga lawan Irak mudah-mudahan bisa terjadi gitu. Iya, kalau misalnya lawan Arab Saudi menang, lawan Irak kan mentalnya udah muncul lah ya, udah bagus, jadi tinggal bisa bermain sesuai dengan strategi yang dikira oleh Patrick Kluivert. Kan laga nanti digelar di Stadion Gantri Sesar. Stadion King Abdullah Sport City ya kan. Indonesia sepertinya akan menurunkan Martin Paes kan sebagai kiper ya, kiper inti karena si Kang Emil Aurero lagi ada ini kan Popait lagi cedera. Kita sudah asik-asiknya melihat penampilan dia ya. Iya, di Liga Italia lagi bagus-bagusnya juga ya. Emil Aurero ini, terus di timnas Indonesia juga beberapa pertandingan terakhir kan menurunkan Emil Aurero dan dia bagus menjaga gawang Indonesia. Sulit dibobol ya kan. Justru sekarang ini malah jadi rasa khawatir juga yang menurunkan Paes karena selama udah beberapa kali ya udah jarang kelihatan lagi gitu bagaimana penampilannya. Iya, karena memang Paes beberapa bulan ini cedera ya kan. Cedera terus alhamdulillah katanya sudah pulih dan bisa dimainkan lawan Arab Saudi nanti tengah malam. Ya mudah-mudahan si PSG kan waktu lawan Arab kalau misalnya waktu satu-satu di sana kan dia menggagalkan penalti ya kalau nggak salah ya, kalau pas waktu lawan Arab Saudi ketika di fase grup kan, waktu fase grup juga satu grup Indonesia lawan Arab itu, dan di fase grup itu Indonesia terperangkap kan. Seri di Arab, seri sama di Indonesia bisa menang 2-0 ya. Jadi ini sebenarnya bakal bagus juga buat Indonesia ya. Karena seenggaknya udah tahu bahwa Arab kieu mainnya ya. Jadi sudah ada persiapan dan taktik mungkin ya. Tapi mungkin waktu itu kan masih oleh STY ya waktu itu waktu belum diganti oleh Patrick Kluivert waktu main di Arab Saudi.
Jadi ada baiknya juga mungkin ya. Iya. Patrick Kluivert melihat juga bagaimana strategi dulu Sintayong bisa mengalahkan dan bisa main seri dengan Arab Saudi. Arab Saudi. Jadi ya diulik lah kumat. Mudah-mudahan sih bisa mainnya bisa lebih bagus gitu ya. Materi pemainnya sekarang malah justru lebih bagus dari sebelumnya. Nah dari sebelumnya karena pemain naturalisasinya makin banyak ya kan. Nah, sekarang tuh banyak juga pemain-pemain yang berlaga di liga utama Eropa ya, ada yang di liga Italia, ada yang di liga Jerman, ada yang di Prancis juga. Kalau si Verdom ini kan ya di menurut perakiraan pemain ini dari tribunnews.com di belakang tadi ada Martin Paes sebagai kiper, kemudian di belakang tuh ada Calvin Verdong, ada Jai Ijes, ini lah si pemain andalan, pemain belakang Indonesia, ada juga Kevin Dix, ini juga sama kan ya sekarang main di Jerman ya kan di Borussia Mönchengladbach, dan ada juga pemain Indonesia ya, asli Indonesia dari Malut United, Jakob Sayuri. Dia bagus juga. Ya biasanya Jakob ini nanti ditempatkan di bek kanan ya kan. Dia bagus, punya kecepatan dan bisa naik turun. Ya bisa naik turun, bisa istilahnya bisa mengimbangi kecepatan pemain-pemain Arab lah ya kan. Kemudian di tengah ada pemain naturalisasi yang masih agak baru juga nih, ada Joy Pelupesi dan kemudian ada pemain Persib Bandung Tom Hai. Ya mereka berdua yang akan jadi penyeimbang permainan lah ya, dua pemain ini. Jadi ketika menyerang, ketika bertahan, ya, dua pemain ini akan jadi poros utama. Ketika nanti diserang juga dua pemain ini nanti yang jadi benteng pertama dulu lah buat menghalau serangan dari Arab Saudi. Selain Tom Haye juga ada Ragnar ya? Iya, kemudian ada Ragnar Mangun, ada Ricky Kambuaya, pemain Dewa United, Liliano, dan ada Mary Jonathan. Dan kalau Tom Haye mungkin nanti akan digantinya oleh ini ya si Makhluk biasanya seperti itu kalau di timnas, jarang dimainkan berdua ya. Kemudian ya di lini depan ada Ole Romeni yang juga baru sembuh dari cedera ya kan. Nanti udah betul sembuh itu belum apa? Insya Allah lah kan. Terus di sana kasih tapen nggak begitu? Si urut, coba. Kelas. Insya Allah. Ditiup mungkul. Insya Allah Ole Romeni sudah pulih cedera, jadi sudah berlatih bersama kan di mana di Arab Saudi. Banyak juga yang menyebut ada kemungkinan nggak akan main full, nggak bisa optimal segala macam. Ya mudah-mudahan. Tapi kalau nggak ada pun kan memang ada beberapa pemain ini ya penggantinya yang bisa juga bisa diandalkan oleh timnas Indonesia. Ada siapa aja mungkin pengganti bakal yang mengganti oleh Romeni? Karena kan memang ada Ramadan Sananta ya, ada juga yang dipanggil. Cuma memang apakah nanti akan diturunkan atau tidak, Patrick Kluivert juga nanti akan melihat strateginya seperti apa, kebutuhan timnya seperti apa, jadi disesuaikan dengan kondisi di lapangan mungkin. Terus ada lagi siapa yang pemain naturalisasi lagi namanya siapa sih? Mauro Gistra. Ya itu juga bisa jadi salah satu opsi lah bagi. Itu kelihatan belum itu Mauro Gistra? Emang belum sih Kang. Moncernya. Iya belum. Tidak seperti oleh Romeni yang sudah beberapa kali diturunkan dia mencetak gol gitu bagi timnas Indonesia ya. Gacor deh. Gacor lagi. Memang dia tipe striker yang bisa memanfaatkan peluang lah gitu ya. Terus punya fisik yang bagus juga gitu karena karena dia di Eropa lah gitu ya. Seperti tahu gitu posisi bola akan kemana itu dia harus berada di mana. Pas banget. Ya Mas, bisa membaca bola segala macam ya. Penempatan posisinya yang begitu temannya dia ngejar, dia ngikutin dari belakang, kadang dia bisa dapat gitu bola tengahnya. Itulah pengalamannya beda mungkin kayak. Ya mudah-mudahan berarti nanti bisa main full ya. Iya. Soalnya mudah-mudahan bisa main full, kalaupun tidak main full ketika diturunkan dia bisa menciptakan gol atau memberikan peluang ya. Amin. Karena waktu lawan Arab Saudi di Indonesia juga kan yang menggolin waktu itu kan Marcelino Ferdinand ya. Cuman memang sekarang Marcelino Ferdinand tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert karena mungkin alasannya sih kalau kata ahli-ahli, kata pundit-pundit yang beneran gitu. Kita kan pundit jadi jadian. Yang benar karena memang alasan
alasannya menit bermain yang kurang. Memang jarang bermain dia ya sekarang ini kelihatan. Iya. Terus juga ada mungkin jadi opsi juga ketika di sayap buntu ada pemain Persib lainnya juga Eliano Leaders yang di beberapa pertandingan timnas kemarin disebutkan sebagai pemain sayap juga ya kan, sebagai gelandang meskipun dia memang posisinya serba bisa lah gitu ya, itu serba bisa. Kalau prediksi dari beberapa pundit gimana nih Kang laga nanti? Kalau dari beberapa pundit memang laga nanti katanya sih menurut yang saya lihat di media-media banyak yang menduga bahwa Arab Saudi ada memang kemungkinan lebih menguasai ya, lebih menguasai karena selain dia juga main di kandang sendiri, juga wasitnya juga masih dari orang-orang Arab ya. Nah, kalau untuk itu banyak itu bisa bedakan ya saya orang-orang orang Arab lah. Kita macam orang Kuwaitnya, Kuwait. Terus juga ya banyak juga yang menyebut bahwa memang Arab Saudi memang lebih banyak dijagokan karena secara ranking bahkan dia lebih selisihnya itu 60 poin dengan Indonesia. 60 tingkat lah. Tingkat. Indonesia itu di peringkat FIFA ya. FIFA-nya itu 119 ya. 119. Kalau Arab Saudi itu 58. 59. Ada 60 gitu. Berarti memang bedanya 60 ini ya. 60 tingkat. Kalau misalnya pun ini kalah ya mental Indonesia tetap biasa-biasa aja gitu. Jangan disebut juga kan Indonesia sebagai klub underdog di antara ini kan. Di antara tiga ini ya. Di antara Arab Saudi, Irak gitu. Jadi sebenarnya Indonesia bisa main lepas. Mudah-mudahan aja bisa memberi kejutan. Iya, noting tulus pokoknya jangan terpengaruh dengan isu-isu di luar pertandingan lah ya, hal-hal teknis soal kayak tadi wasit. Soalnya kan memang beberapa ini juga soal wasit nih seperti protes ya. Tapi katanya bukan hanya oleh Indonesia juga, Arab Saudi juga protes kasih Ahmad. Nggak tahu apa beneran bukan tuh. Bisa jadi bodohan gitu ya. Pura-pura dalam perahu. Main sarwa sudah orang ini, kalau orang kia sebenarnya. Bisa gitu, padahal mah di belakang itu nggak tahu. Iya, Wallahu a'lam. Bisa. Jadi untuk Tribunas siap-siap nanti malam, tengah malam. Jadi setelah isya nanti bisa tidur dulu ya kan? Tapi sebelum tidur ingat persiapan dulu. Persiapan dulu siapkan kopi, kopi, gorengan, bala. Mie instan ya bisa sekalian sahur kan? Bisa sekalian sahur kan kemis. Tengah malam udah pada tutup ya. Soalnya ya pesen online. Oh bisa. Martabak di sini malam-malam aja nasi goreng. Jadi kan lewat kosong dah. Dipegat lah bu pasar bang. Mereka mana sudah? Ini dia nggak ada caranya. Pasti Iya. Jadi untuk Tribunas siap-siap untuk menyaksikan laga nanti malam. Kita akan lihat seperti apa nih permainan Indonesia melawan Arab Saudi yang mudah-mudahan Indonesia bisa bermain bagus ya kan? Amin. Bisa bermain lepas, bisa ngagolkeun dan penting mah ngagolkeunnya urang teh main bola teu ngagolkeun pada kumaha. Tidak penting lah ball possession atau segala macam kita kecil segala macam yang penting mah banyak gol. Penting mah ngagolkeun. Teu naon ball possession Indonesia 20 itu 80 tapi Indonesia ngagolkeunna 3 itu hiji lah betul naon. Namun itu opat kan urang elek. Orang kudu leuwih loba golkeun batan Arab Saudi. Kudu didangungkeun ku PAS ya. Kudu didangungkeun namun PAS geus kagolan hiji. Kudu jangan sampai kegolan lagi. Iya, betul. Harus fokus supaya bisa menjaga kesucian gawang Indonesia. Amin. Mudah-mudahan ya memberikan kejutan seperti yang diprediksikan oleh siapa tuh? Pelatih Persib. Bojawa juga memprediksi bahwa timnas Indonesia itu berpotensi. Memang ada rankingnya di bawah Arab Saudi dan Arab Saudi lebih banyak berpengalaman katanya di piala dunia atau di event internasional.
Tapi Indonesia itu dari sebelum-sebelumnya juga kerap sekali memberikan kejutan, apalagi sekarang dengan potensi pemain-pemainnya yang lebih bagus. Ya, bagus. Mudah-mudahan bisa memberikan kejutan yang lebih baik. Gitu. Amin. Siap. Iya, itu aja mungkin ya. Prediksi kita dari dua Huis tentang Indonesia lawan Arab Saudi. Mudah-mudahan Indonesia nanti bisa menang, mainnya bagus. Jadi bisa memperbesar peluang untuk lolos Piala Dunia. Karena ini akan sangat membuat kebanggaan bagi warga Indonesia yang sedang sedang rumahnya kondisinya seperti inilah gitu ya. Ya, kondisi yang sedang katanya tidak baik-baik. Tidak baik-baik saja. Jadi ini salah satu hiburannya ya. Hiburan. Jadi melihat Indonesia bisa main di Piala Dunia. Itu dia terus, hatur nuhun. Iya, jangan lupa tidur dulu, persiapkan segala persiapannya, gorengan segala macam. Mudah-mudahan bisa nonton nanti tengah malam ya. Iya. Jangan lupa alarm juga, kan mesti kabablasan. Oh iya. Ya, nuhun Ibu Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.